Kristen Tuhannya bukan Allah, Tuhannya manusia, Tuhannya adalah roh-roh. Jadi tidak layak kemudian setelah tahu ternyata Allah itu adalah pencipta langit dan bumi, yang Tuhan Anda adalah Bapa, Tuhan Anda adalah Anak, Tuhan Anda adalah Roh Kudus, maka tinggalkan kata Allah itu. Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin, untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Barang siapa yang mengajarkan kepada orang lain untuk meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit, atau di kerajaan Tuhan, atau di dalam neraka. Nah, ini dia yang penting kemudian. Jadi kata Yesus, kalau ada orang tua yang mengajarkan anak-anaknya kemudian untuk meninggalkan hukum Tuhan yang ada di dalam hukum Taurat, maka orang itu dan korbannya akan menempati tempat terendah, tempat terhina nanti. Nah, saudari saya kemudian mengatakan, kami percaya Yesus itu mau apapun tetap dia adalah dia datang kemudian untuk menghapus dosa. Mungkin saudari saya tidak akan peduli apapun yang kami sampaikan di sini, tapi yang pasti kemudian keberadaan Yudaism itu lebih tua daripada Kristen yang muncul belakangan. Yudaism di dalam hal penghapusan dosa, mereka memiliki dua kategori dan dua cara. Yang pertama adalah mengorbankan hewan, yang kedua adalah bertaubat. Dan tidak ada indikasi korban hewan itu berubah menjadi korban manusia. Contoh misalnya di dalam Imamat 4, katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang di tengah mereka melakukan perbuatan dosa yang dilarang oleh Tuhan, lalu ia melakukannya, maka jikalau perbuatan dosa itu dilakukan oleh imam, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan, karena dosa yang telah diperbuatnya itu adalah seekor lembu jantan. Itu kalau dia seorang imam. Kalau misalnya semua Bani Israel, maka sama, lembu jantan. Kalau hanya orang, kemudian per orang, maka korban penghapus dosanya itu adalah kambing atau domba. Nah, itu adalah korban penghapus salah atau penghapus dosa. Bahkan di dalam Keluaran 29 nomor 14, daging, kulit, dan juga kotoran lembu itu adalah korban penghapus dosa. Selesai di situ. Lalu kemudian Yehezkiel 18, Tuhan tidak akan mengingat lagi dosa orang-orang di sana, Bani Israel, karena mereka kemudian diajari tata cara dalam penghapusan dosa, yaitu bertaubat. Nah, hal ini berkesesuaian dengan apa yang dinarasikan oleh Al-Quranul Karim. Kami umat Islam juga diajarkan untuk bertaubat di dalam penghapusan dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Faman taba mim ba'di zulmi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan itu juga diurai di dalam kitab saudari kita. Banyak berkecimpung data yang mengatakan bahwasanya pertobatan itu adalah jalan menuju kepada apa yang Tuhan inginkan. Contoh misalnya di Kisah Para Rasul 17:30, Kisah Para Rasul 3:19-20. Ending daripada pengajaran yang ada di sana adalah bertaubat. Nah, inilah yang kemudian menjadi tanda tanya besar ketika ada agama yang persembahan korbannya itu adalah manusia. Lalu kemudian artinya dia menghilangkan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, menggantikan dengan hukum penghapusan dosa dengan darah manusia. Lalu hal ini diajarkan kepada anak-anaknya, kemudian sehingga anaknya ya seperti saudari Cynthia ini, dia rela mengikuti bapaknya, ibunya, meskipun itu adalah ajaran yang tidak diajarkan oleh oknum yang dituhankan. Saya kira begitu sebagai pengantar. Kalau ada tambahan atau sanggahan silakan. Oke, dari pihak Kristen, Bang King, Bang Jack,
silakan. Terima kasih ya. Jadi saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bang Juma ini karena begitu rajin membahas Alkitab. Artinya betapa dahsyatnya Alkitab ini. Semua orang mempelajari, mengotak-atik sana, mencomot-comot sana. Saya sangat bersyukur gitu loh. Jadi kalau kitab suci kalau tidak diotak-atik, tidak diapa-apain, berarti tidak ada lagi nilainya itu. Berarti tinggal dibuang ke sampah. Tapi buktinya, faktanya, saya kalau memperhatikan Bang Juma ini selalu dia mengotak-atik Alkitab. Ini saya sangat senang sekali. Kalau bisa saya sarankan Bang Juma tiap hari terus ya, tiap detik. Sangat saya bersyukur gitu loh. Paling tidak nanti yang menonton ini pun akan mulai penasaran. Benar nggak sih yang dikatakan oleh Bang Juma ini? Oh pasti banyak. Jadi saya berterima kasih kepada Bang Juma, kepada Bang Nandar. Rajinlah kalian membahas-bahas Alkitab itu. Karena kebenaran itu nanti otomatis contoh orang cerdas itu pasti contoh nih. Katakanlah seperti mohon maaf ya, Bang Nandar mengatakan bahwa Yesus itu menikah. Pasti nanti orang-orang Muslim seberang pasti mereka berpikir bagaimana mungkin Yesus menikah. Pasti mereka juga nanti secara sembunyi-sembunyi juga mereka akan membaca Alkitab. Dan itu kan orang cerdas itu kan tidak mau dibodoh-bodohin. Dan mereka pun akan mengambil suatu bukti dan fakta. Jadi mereka nanti secara tidak langsung mereka akan mengambil inisiatif. Karena memang begitulah ciri-ciri orang cerdas, orang pintar itu. Tidak mau dia hanya menerima satu perkataan. Pasti dia membuat suatu perbandingan, compare gitu loh, membandingkan mana kebenaran sebenarnya gitu. Jadi kembali ke topik ya, Bro Temahos ya. Jadi memang perdebatan agama itu sebenarnya nggak perlu, nggak ada artinya. Kalau diskusi-diskusi bertanya sih oke-oke saja. Kenapa saya bilang perdebatan itu nggak ada? Contoh, ketika Yesus dengan Nabi Isa sebenarnya nggak ada hubungan sebenarnya. Kenapa saya bilang nggak ada hubungan? Karena memang beda sejarahnya, beda semua ininya gitu loh. Kalau masalah nama, oke-oke saja lah. Contoh Abraham dan Nabi Ibrahim. Bisa saja Ibrahim itu Abraham kan contohnya saya di sana dipanggil Bang Jack, mungkin saya di sana dipanggil Bang Ucok, nggak ada masalah, saya rasa itu kan hanya panggilan aja. Tapi kalau untuk menyamakan sosok atau membedakan sosok itu, kita harus nanti runut-runut semuanya, bapaknya siapa, ibunya siapa, lahirnya di mana, terus silsilahnya bagaimana, semua nanti harus dicek agar sosok itu sama atau tidak. Contoh, sewaktu Yesus dikatakan tidak disalibkan, tapi diserupakan, nah, nanti ini akan jadi bumerang. Ini bisa jadi fitnah, ini juga bisa jadi sesuatu yang dipertanyakan. Andai kata contoh nih, seandainya dikatakan Yesus diserupakan, kita bertanya, diserupakan dengan siapa? Jawabannya tidak ada. Di mana diserupakan? Jawabannya tidak ada. Kapan diserupakan? Jawabannya tidak ada. Terus ada nggak saksinya waktu Yesus diserupakan itu? Semua nggak ada. Terus bagaimana kita mau melanjutkan perdebatan ini gitu loh? Karena semua jawaban tidak ada. Ya kan? Padahal di Yesus semua murid-muridnya semua menulis, bahkan semua mengatakan murid-muridnya mengatakan Yesus disalibkan kan gitu kan? Ada yang menulis dari yang bukan pengikut Kristus, bahkan bahkan ada bukti-buktinya, ada faktanya di sana. Nah, ketika nanti kita ke Nabi, kalau Yesus tidak tidak disalibkan diserupakan, semua nanti akan jadi kebingungan karena nanti kita minta siapa yang menulis, ada nggak tokoh yang menulis sejarahnya Yesus tidak diserupakan. Ini nanti akan terjadi kontradiksi. Ternyata nggak ada. Jadi ini yang jadi problem. Tapi ketika nanti Yesus dan Nabi Isa beda, katakanlah beda sosok, itu clear gitu loh, nggak ada perdebatan lagi. Ya Yesus Yesus, Nabi Isa, beres gitu loh. Jadi nggak ada perlu, karena itu saya bilang tadi jangan ada fitnah gitu loh. Contoh ya saya kasih analogi gitu loh. Ada orang berkata kepada saya, Bang Jack, itu kakekmu itu adalah seorang pembunuh, perampok, pemerkosa. Terus saya tanya, kamu menuduh kakek saya adalah pembunuh, perampok, pemerkosa, dari mana Anda tahu?
Dia bilang, ada yang menulis tentang kakekmu Bang Jack. Siapa yang menulis? Namanya si Anu. Coba tanyakan sama si Anu, di mana dirampok, siapa yang dirampok, kapan dirampok, terus siapa yang diperkosa, kapan diperkosa, terus yang dibunuh itu siapa? Oh, nggak ada Bang Jack. Loh, kenapa Anda berani menuduh kakek saya? Berarti Anda ini memfitnah. Hanya cuma tulisan aja Anda sudah berani menyimpulkan kakek saya itu seorang pembunuh, perampok, pemerkosa. Hanya dasar cuma tulisan. Padahal Anda sendiri tidak ada bukti. Bagaimana Anda ini? Apakah Anda masih waras atau tidak? Kan gitu masalahnya. Jadi semua memang kalau kita inilah nanti akan memfitnah. Dia memfitnah kakek saya. Karena dia nggak bisa membuktikan secara ini. Gitu teman-teman. Silahkan Oke, lanjut ditanggapi. ditanggapi Bang Juma dulu ya. Ya, Oke, lanjut. baik. Terima kasih. Jadi mohon izin teman-teman sekalian. Jadi kalau narasi itu yang Anda bangun, kami umat Islam juga berani mengatakan memang beda. Yesus, Isa beda kalau memang kayak gitu adanya. Dari akar Kristen dengan Yesus, dengan Isa beda pasti. Kalau kita berbicara mengenai akar. Akar loh yang kita cerita, asal gitu. Tetapi permasalahannya sekarang siapa yang main api? Siapa yang kebakaran? Setelah kami datang kemudian menyiram api itu dengan air. Coba-coba Anda berhenti mengatakan kitab saudara adalah Alkitab. Berhenti menyebut Paulus dengan Rasul. Berhenti mengemukakan kata Nabi di dalam kitab saudara. Hentikan mengucapkan kata Allah dan penulisan Allah di dalam kitab saudara. Gunakan istilah-istilah dari mana akarnya agama Anda itu berasal. Siapa yang mengurusin agama saudara? Tapi masalahnya sekarang agama Anda yang main api. Coba. Di Arab atau di negara-negara yang kemudian menjadi landasan pijakan Islam sebagai panji hukum. Ada nggak mereka berdebat tentang agama? Nggak ada. Kenapa? Karena Kristen-Kristen di sana percaya diri dengan agama mereka. Atau sekali minder dengan agama mereka. Tapi di Indonesia, gaya-gayaan. Bawa buku ke gereja namanya Alkitab. Apa nggak tercoreng muka itu? Coba. Anda nggak mau disama-samakan. Anda nggak mau dibahas Yesus, Isa, Alkitab, Al-Quran. Nggak mau dibahas. Tapi kalau nikam dari belakang, jago. Disentil sedikit, nangis. Islam mana yang mau mengurusi Yesus? Islam mana yang mau mengurusi Biblos? Islam mana yang mau mengurusi Apostolos? Coba, kembalikan istilah-istilah Islam dari Al-Quran yang Anda gunakan, selesai perkara. Maka yang akan terjadi, kita rangkulan, kita duduk ngopi bersama. Layaknya kami dengan Hindu, kami dengan Buddha. Tapi agama Anda nggak punya malu. Nggak punya jati diri. Sukanya pakai pakaian orang. Kalau nggak pakai pakaian orang, telanjang rasanya. Kitab saudara masuk ke Indonesia yang sudah mayoritas Islam. Wah, dulu hampir aja menjadi terjemahan Quran. Layaknya. Karena kata-kata Islam hampir semuanya yang prinsip ada di dalamnya. Sekarang sedikit demi sedikit dikurangin. Oh, tidak bisa Bang Suma. Alkitab itu adalah nama kitab kami. Dari mana asalnya? Alif Lam itu datang dari bahasa Yunani, itu dari mana dikoreknya? Coba Anda berpikir dulu narasi ini, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang wajar ketika sekarang kemudian Anda ibarat orang yang menangis meraung-raung mencari permen. Atau seakan-akan orang kehilangan permen diambil orang. Kenapa? Anda tidak bisa kemudian membantah logika yang kami susun berdasarkan kitab Anda sendiri dan kami convert dengan Al-Quran. Gak bisa membantah. Seperti yang saya uraikan tadi. Bahwa Bani Israel kemudian memerintahkan kaumnya Bani Israel ketika mempersembahkan kurban, ya hewan. Untuk kemudian penghapusan dosa. Muncul agama Kristen membawa nama Allah, membawa sampul Alkitab, mengatakan Tuhan datang dalam rupa manusia, kemudian manusia ini disembah dan penyembahnya disebut anak-anak Allah. Kami punya hak jawab, Bung. Dan kitab itu katanya kitab firman Tuhan yang adalah karangan Paulus in the gang disebut dengan Alkitab. Sebagai Muslim kami terpanggil untuk meluruskan itu. Jangan Anda marah, jangan Anda gengsi dengan itu. Berani melakukan, berani bertanggung jawab. Nah, saatnya kemudian teman Kristen ini berbenah.
Kalau hari ini kemudian atau besok atau lusa nggak ada lagi istilah Islam di dalam kitab saudara, saya penjaminnya sebagai pemimpin ya dari teman-teman dalam hal ini orang yang kemudian mempercayakan kepada saya untuk menjadi apologet, saya katakan apologet di bawah naungan saya, semua berhenti untuk jangan berdebat lagi. Jangan lagi kita diskusi tentang agama antara Islam dan Kristen. Kenapa? Orang Kristen sudah mundur menggunakan jati diri mereka. Mereka sudah melepaskan jilbab mereka. Mereka sekarang sudah menggunakan pakaian mereka sendiri. Selesai. Kami juga punya kerjaan yang lain. Ngapain kita ngurusin yang kayak begini-begini? Tapi adalah hak kami, tanggung jawab kami menjaga akidah generasi kami. Biblos bukanlah Alkitab. Theos bukanlah Allah. Yesus bukan Allah. Oke? Paulus bukan Rasul. Itu perlu kami luruskan. Sampai kapanpun sebelum orang-orang Kristen yang punya kompeten untuk menghapuskan semua istilah Islam dalam kitabnya belum dihapuskan. Nah ini yang perlu saudara pahamkan. Pahamkan kepada lembaga kitab saudara atau pahamkan kepada diri saudara sendiri bahwasanya oh wajar kalau ini diperbincangkan. Nah, coba Anda bayangkan itu. Allah KBBI adalah Azza wa Jalla Subhanahu wa ta'ala. Masuk ke dalam kitab saudara. Giliran ditanya, apakah kamu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak. Apakah kamu menyembah Allah Tuhannya umat Islam? Tidak. Terus kenapa ada kata Allah dalam kitab saudara? Bukankah KBBI menjelaskan dengan sangat jelas Allah cakupannya adalah Azza wa Jalla Subhanahu wa ta'ala? Terus kenapa Anda menggunakan kata Allah? Bahkan Anda mengatakan, kami ini adalah anak-anak Allah. Ilmu dari mana itu? Tuhan kami punya anak. Oh, bukan Tuhan Anda, tapi Tuhan kami. Ya, Tuhan Anda kan Theos. Tuhan Anda kan Kurios. Kenapa larinya ke Allah? Bahasa Yunani ke bahasa Arab, jadinya apa kalau Theos? Rab. Atau Sayyid, kalau Kurios. Lalu, mau kemana perginya? Kehilangan arah, kehilangan jati diri. Kami terpanggil untuk meluruskan itu, saudaraku. Ya, jadi kalau Anda mengatakan terima kasih banyak Bang Suma, Bang Nandar setiap hari, alhamdulillah hasil daripada itu banyak orang Kristen yang kritis menggunakan akal sehat kemudian meninggalkan Bible karena dia menyadari oh ternyata ini bukan firman Tuhan tapi seakan-akan firman Tuhan dengan sampul Alkitab itu. Tadi pagi, alhamdulillah saya mensyahadatkan satu orang. Itu bukti bahwa dengan adanya Kristen main api, justru banyak yang menjadi mu'alaf. Demikian. Oke, baik Bang Cuma ya. Jadi gini Bang Cuma, tadi aku juga kami jelasin bahas dulu. masalah kata Allah ini ya. Jadi kami tadi, ada teman saya tadi, siapa namanya, lupa saya. Saya agak lupa saya namanya. Jadi memang kitab kami ini kan, Alkitab ini kan original teksnya itu kan berbahasa Yunani ya. Jadi memang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi juga saya tadi saya sendiri kata-kata Allah ini memang tadi dibahas itu sebelum itu kan ada beberapa teman tadi berpendapat sebelum Islam ada itu sudah ada kata-kata Allah itu pendapat teman saya tadi karena itu juga udah dipakai kan gitu kan. Jadi kalau saya pribadi saya bilang tadi kenapa apa nggak bisa diganti kata-kata Allah itu dengan Elohim, karena menurut saya itu kan karena kata Allah itu kan hanya buat kami itu kan sebagai jabatan panggilan kan gitu kan. Jadi yang jelas di di original teksnya itu kalau nggak ada Elohim, ada Adonai atau ada Yahweh kan gitu kan. Ada juga Hashem gitu loh. Jadi kata Allah ini memang ini kan bahasa Indonesia kan gitu kan. Allah dan Tuhan kan gitu kan. Diambil dari dari bahasa asing lah gitu. Karena memang dulu ada beberapa pendapat yang mengatakan memang Allah ini ada yang mengatakan dari Aramik atau dari Arab, ada yang mengatakan dari Sangsakerta. Jadi ini kan harus ditelusuri secara
ilmiah. Memang sejak kapan kata Allah itu ini berasal dari mana? Karena kalau kita juga mengklaim-klaim, kami juga tidak mau mengklaim itu kata Allah itu milik orang Kristen, tidak. Karena kami juga punya Alkitab original teksnya, bahwa Elohim itu memang udah tercatat di sana, kan gitu kan masalahnya. Jadi kata-kata Allah ini memang ya saya sendiri memang ya kalau secara pribadi ya nggak masalah buat saya, karena itu buat saya itu hanya sebagai panggilan gitu loh, apa jabatan saja gitu loh dalam keimanan kami gitu loh, bukan nama Tuhan yang kami imani, enggak gitu. Jadi kalau Yesus itu kan Tuhan yang kami sembah itu kan memang sudah dikatakan oleh malaikat Gabriel bahwa Yesuslah namanya. Sang Firman itu setelah menjadi manusia diberikan nama, karena manusia itu kan harus memiliki nama gitu kan. Itu pun kalau pernah memang saya pernah tonton videonya YouTube-nya, ada seorang doktor teologi yang mengatakan dia ngambil dari ulangan bagaimana Nabi Musa bertanya kepada pencipta alam semesta, siapakah namamu? Katanya aku adalah aku, kan gitu kan. Tapi ini kan masih banyak beberapa pendapat, karena saya sendiri kan ada beberapa orang mengatakan nama Tuhan itu kan tidak ada, karena Allah aku adalah aku waktu Nabi Musa bertanya, kan gitu kan. Jadi saya rasa sih gini ya, kita ini kan dalam satu NKRI ini kan jangan sampai kita ini masalah-masalah hal-hal ini kan ya kita saling mengasihi lah, saling karena memang Tuhan Yesus mengajarkan kepada kami itu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, kasihilah musuhmu. Jadi kalau kita sesama anak bangsa aja, hal-hal yang masalah agama terus kita perdebatkan terus jadi keributan, jadi apa? Saya sendiri tidak suka gitu loh. Saya tidak suka kekerasan, saya tidak suka kebencian. Saya jangan gara-gara agama sesama anak bangsa kita ini saling bunuh-bunuhan. Saya kadang-kadang sedih melihat bangsa ini ya. Kadang-kadang kami punya ini, kami yang punya ini. Ya silahkan, kalau kalian mau punya semua ya silahkan. Ada kalian bilang agama kalian, silahkan. Tuhan agama kalian yang diridhoi, silahkan. Kami nggak ada masalah buat kami. Terserah kalian, kalau mau kalian klaim semua silahkan. Karena kami itu yang penting buat kami keselamatan sudah ada disiapkan oleh Tuhan Yesus buat kami, kan gitu kan. Ya, karena Yesus juga berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus juga berkata, akulah kebangkitan, akulah garam dunia, akulah terang. Jadi ajaran Yesus itu sangat begitu dahsyat. Jika ada yang menampar pipi kanan kirimu, berikan juga pipi kananmu. Artinya jangan membalas kejahatan orang lain. Jadi jangan menghakimi. Karena jangan membalas, jangan menghakimi. Karena kalau penghakiman itu adalah urusan Tuhan kami. Jadi kalau ada yang menghujat Tuhan kami, ada yang menghina Tuhan kami, ada yang melecehkan Tuhan kami tidak akan marah. Karena itu urusan kalian sama Tuhan kami. Karena kami sudah diajarkan tidak perlu kalian bersedih. Itu urusan saya, kata Tuhan kami. Kalian hanya kami disuruh hanya berdoa. Disuruh berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab apa yang mereka berbuat, mereka tidak tahu. Sewaktu Yesus disalibkan berkata demikian. Jadi gitu Bang Juma. Jadi kami ini penuh kasih gitu loh. Tidak penuh dengan kedamaian. Tidak ada di dalam hati kami itu kebencian gitu loh. Bagaimana negara kita ini jangan ada saling benci-benci. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Silakan saya tambahkan sedikit. Oke. Ya, saya tambahkan sedikit mengenai kata Allah. Boleh ya? Belum Rick, belum Bang. Habis ini, habis saya nanti teman-teman. Habis Bang Juma ya. Habis ya. Jadi gini saudaraku, Anda mengatakan Yesus dahsyat, Yesus hebat, Yesus luar biasa, Yesus perkasa. Oh pokoknya Yesuslah Tuhan Anda yang luar biasa itu. Nah, saya dukung Anda itu. Buktikan kedahsyatan Yesus dengan Anda percaya diri akar agama Anda. Itu baru dibilang hebat. Kalau masih mengambil istilah agama orang lain, habis itu Anda bungkus diri Anda dengan kasih, habis itu yang lain salah, Andalah yang paling kasih, Andalah yang paling santun, Andalah yang paling penyayang, Andalah yang mengasihi orang lain, yang lain tidak.
Ya apa bedanya dengan maling yang setelah kaya dengan kemalingannya kemudian dia bersedekah ke orang lain? Sama aja, Bung. Sekarang mau ndak Anda itu? Ada agama di luar Kristen, di setiap hari mereka beribadah, di dalam rumah ibadahnya mereka mengaku sebagai anak-anak Yesus. Tersinggung tidak Anda tuh? Ada agama di luar daripada agama Kristen, di mana penganut-penganut agama ini, misalnya mereka itu penyembah pohon. Penyembah pohon ini mengaku sebagai anak-anak Yesus. Gimana perasaan Anda tuh? Nggak usah Anda jawab, rasakan aja yang kami rasakan selama ini. Sejak Indonesia merdeka, kami mendengarkan sentilan-sentilan dengan kalimat-kalimat syahdu dari kalian. Anak-anak Allah. Kami ini adalah anak-anak Allah. Apa enggak pernah berpikir betapa sakitnya hati umat Islam dengan ucapan itu? Di mana kami menjunjung tinggi hakikat daripada Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Muncul sekelompok orang yang kemudian mengatakan mereka anak-anak Allah. Coba Anda pikirkan itu. Kalau agama di luar Anda menganggap diri mereka sebagai anak-anak Yesus, lantas berdebat dengan Anda, mereka mengaku sebagai anak Yesus, kira-kira apa yang Anda rasakan? Apa yang akan terlontar dari lisan saudara? Itulah yang kami rasakan saat sekarang. Coba. Ketika kemudian ada buku yang bukan sesuai dengan apa yang Anda imani, menuliskan dirinya dengan kitab Alkitab, tapi isinya berbeda dengan apa yang Anda punya. Gimana perasaan saudara tuh? Loh kok ada buku sekarang terbitan baru, isinya adalah menu-menu sayuran, menu masakan, tapi sampulnya Alkitab. Kira-kira berdarah-darah nggak itu pikiran Anda tuh? Kok menghina kali? Ada buku isinya Prambon, tapi di sampulnya Alkitab. Anda tersinggung, padahal kata Alkitab itu bukan Anda punya. Bagaimana dengan kami yang empunya? Coba, Anda mengatakan, mari kita mengisi Indonesia, supaya kita ini adalah bangsa damai, jangan sampai kita ini dan itu. Ya justru Anda harus mengajak. Tanyakan itu kepada diri saudara. Kami umat Islam sudah berdiri di koridor Islam, panci Islam, tauhidnya tauhid Islam, muamalahnya muamalah Islam, akhlaknya akhlak Islam. Lalu kemudian ibadahnya ibadah Islam. Lah Anda, Tuhannya dari Islam, Allah. Coba, ibadahnya menyembah kepada Allah. Kitabnya menuliskan kata Alkitab. Lalu apa lagi? Semuanya diambil dari Islam. Lantas habis itu Anda minta, janganlah kita berdebat. Janganlah kita kemudian jangan sampai kita. Loh, sekali lagi saya katakan saudaraku, ini terjadi disebabkan karena dari pihak saudara yang memulai. Coba Anda buka terjemahan Al-Quran sekarang. Kami datang belakangan katanya. Coba Anda buka terjemahan Al-Quran. Ada tidak istilah Bible di dalamnya? Istilah-istilah di dalam kitab saudara ada nggak di situ? Di terjemahan aja dulu. Jangan original teks kitab kami. Tapi kalau Anda baca terjemahan kitab saudara, lalu sandingkan dengan Al-Quran, bergejibun istilah Al-Quran di dalamnya. Padahal kitab Anda dari bahasa Inggris, dari bahasa Belanda, yang pingin diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi kenapa masih cantol istilah-istilah Islam? Harusnya masuk aja ke bahasa Indonesia. Kalau Theos ke Indonesia artinya Tuhan. Kalau God, Indonesianya Tuhan. Tidak ada Allah di sana. Tapi kenapa kemudian ada Allah? Biblos di Indonesia kan artinya buku. Jadi, mungkin mana? Ini semua terjadi karena ya, ini yang sebenarnya terjadi seperti inilah keadaannya. Syukur-syukur kami bersabar kan? Coba kalau misalnya kami yang kita balik, Al-Quran yang menggunakan istilah-istilah Bible. Gimana perasaan saudara? Lalu kemudian kami merasa berhak untuk menggunakan itu. Nah kalau tadi Anda mengatakan, sekali lagi, Anda mengatakan bahwa sebelum Islam datang, orang di Arab itu sudah menggunakan kata Allah. Memang betul. Makanya di Al-Quran itu diterangkan bahwa Kul mayyarzukukum minas sama'i wal ar.
amman yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhriju mayyit. Lalu kemudian dikatakan minal hayyi wa may yudabbirul amr. Apa yang dikatakan? Fasayakulunallah. Orang-orang yang belum mengenal Allah, orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah, maksud saya, mereka kemudian mengambil berhala-berhala. Mereka kemudian menyembah selain daripada Allah. Apa yang mereka katakan? Katakan kepada mereka, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit? Katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, siapakah yang berkuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka orang-orang yang penyembah-penyembah tagut ini akan mengatakan apa? Fasayakulunallah. Mereka akan menjawab Allah. Jadi orang-orang sebelum Islam datang mengenal bahwa pencipta langit dan bumi itu memang namanya adalah Allah. Mereka hanya menggunakan kemudian berhala-berhala mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berhala itu dijadikan sebagai mediasi. Mereka tahu Allah itu adalah Tuhan. Nah, Kristen Arab sebelum Islam datang, mereka sadar bahwa Tuhan itu adalah Allah. Berbeda dengan Kristen di Indonesia. Kata Allah itu digunakan bukan pada tempat yang seharusnya. Nah, inilah yang saudara yang perlu dipahami ya, bahwasanya kita bukan membahas Bible saudara itu tanpa alasan. Ada yang melatar belakangi itu semua. Ingat, Jazirah Arab menjadi agama pertama Islam sampai hari ini, kemudian itu tidak ada debat di sana antara Al-Quran dengan Biblos kemudian berubah menjadi Islam. Nggak ada. Artinya Islam sudah berdiri dengan kokohnya. Nanti di Indonesia ini karena orang Kristen menggunakan istilah Islam, barulah kita berdebat. Itu jawabannya. Silakan. Terima kasih untuk Bang Juba paparannya. Oke, saya jawab dulu ya. Ya, Bang King dulu, sebentar. Bang King, Mbak Cynthia, terus Bang Yonatan langsung ke Gurunda lagi. Oke. Jadi gini ya, saya mau perjelas sedikit penggunaan kata Allah ya. Minta tolong semua teman-teman dikasih ruang waktu untuk bicara. Boleh. Ya, digilir aja, gini. digilir. Siap, Guru. Jadi gini. Ya, Bang King dulu. Ya. King, ya. Ya, jadi gini, penggunaan kata Allah tidak bisa kita mengklaim ya bahwa kata Allah itu milik dalam salah satu agama ya. Karena kata Allah itu ternyata ya ini berdasarkan hasil sejarah dan ditemukannya prasasti. Kata Allah itu sebelum Islam, sebelum Kristen malahan yang jauh lebih dulu, itu sudah ada pada zaman Pangan loh malahan. Nah, ditemukan prasasti pra-Islam, Pangan, dan Kristen di beberapa teori muncul mengenai peran Allah dalam kultus politeisme pra-Islam. Beberapa penulis menyebut bahwa orang-orang Arab politeistik menggunakan nama ini sebagai referensi kepada dewa pencipta atau dewa tertinggi dari jajaran mereka. Istilah ini mungkin terdapat dalam agama asli di Mekah. Menurut hipotetis dan peneliti Julius Wilhelmsen, Allah walaupun disebutkan atau kata yang merujuk nama Tuhan dari Abraham dari tiga agama besar yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam, pada saat itu disalahgunakan merujuk kepada dewa tertinggi dari suku Quraisy, di mana pada saat itu adalah sebutan yang mentabiskan superioritas Hubal atau dewa bulan, dewa tertinggi dalam Quraisy atau dewa-dewa lainnya. Namun ada juga bukti bahwa Allah dan Hubal adalah dua dewa yang berbeda, di mana Allah adalah Tuhan dari Abraham dari tiga agama besar. Menurut hipotetis Kaabah pertama kali ditabiskan kepada dewa tertinggi bernama Allah, ya, dan kemudian menjadi tuan rumah dari jajaran suku Quraisy setelah penaklukan mereka atas Mekah sekitar abad sebelum era Muhammad. Beberapa prasasti menunjukkan bahwa Allah sudah lama ada sebelum Yahudi malahan, Kristen, apalagi Islam yang datang terakhir. Di mana itu merujuk Tuhan Abraham, tetapi belum diketahui banyak atau misteri di zaman itu tentang mengapa bisa penggunaan dan pengkutusannya menjadi seperti itu. Beberapa ahli berpendapat bahwa Allah mungkin telah mewakili dewa pencipta di mana superioritasnya melebihi nama-nama dewa-dewa lokal yang lebih khusus atau kesepakatan
apakah Allah memainkan peran dalam praktik pemujaan agama di Mekah? Nama ayah sendiri, nama Muhammad ya, ayahnya itu adalah Abdullah yang berarti pelayan Allah, ya, abdi Allah atau pelayan Allah. Ini menunjuk bahwa penyembahan terhadap Allah itu memang ada sebelum Islam muncul atau Muhammad lahir. Ya, menurut bahasa Arab dari semua agama Abraham termasuk Kristen dan Yahudi menggunakan kata Allah itu berarti Tuhan. Orang-orang Arab Kristen saat ini tidak memiliki kata lain untuk Tuhan selain dari kata Allah. Kata Allah dalam tradisi Kristen Syria di Mesopotamia digunakan dalam liturgi berbahasa Arab. Demikian juga gereja Syria di Koptik Mesir yang sama-sama telah menyebar sejak abad pertama. Semenjak Yesus mengutus para murid-muridnya ke berbagai daerah, bahkan keturunan bahasa Arab yang berbahasa Malta menggunakan kata Allah untuk Tuhan. Meskipun hampir semua populasi Malta adalah pemeluk agama Katolik Roma. Orang Kristen Arab menggunakan istilah Allah Al-Ab untuk Allah Bapa, Al-Ibn untuk Allah Anak, atau Allah Al-Ruh Al-Quds untuk Roh Kudus di dalam banyak ritual tradisi gereja. Contoh tradisi tanda salib berdoa memasuki ruang ibadah dan juga pembaptisan. Mereka juga menciptakan Bismillah mereka sendiri di awal abad ke-8, di mana Islam mengadopsi Bismillah berbunyi dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Sedangkan Bismillah Trinitas berbunyi dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Satu Tuhan. Dua Syria Latin dan Yunani tidak memiliki satu kata Tuhan di akhir. Penambahan ini dibuat untuk menekankan aspek monoistik dari keyakinan Trinitarian dan juga untuk membuatnya lebih familiar di kalangan Muslim. Jadi dalam Injil dari temuan arkeolog mengarah pada penemuan prasasti pra-Islam kuno dan makam yang dibuat oleh orang Kristen Arab di reruntuhan gereja El Jimal di Yordania Utara yang berisi referensi kata-kata Allah. Beberapa kuburan berisi nama-nama Abdul Allah yang berarti hamba atau pelayan Allah. Nama Allah dapat ditemukan berkali-kali dalam laporan dan daftar nama-nama para martir Kristen di Arab Selatan seperti yang dilaporkan oleh dokumen Syriak antik tentang nama-nama martir dari era kerajaan Himyrid dan Aksumit. Seorang pemimpin Kristen bernama Allah bin Abu Bakar bin Muhammad menjadi martir di Najran pada tahun 523 karena ia mengenakan cincin yang mengatakan Allah adalah pemilikku. Dalam sebuah prasasti Maitorian Kristen pada tahun 512 Masehi, referensi untuk Allah dapat ditemukan dalam bahasa Arab dan Aram yang memanggilnya Allah. Jadi dimulai dengan pernyataan pertolongan Allah. Jadi kata Allah ya memang jauh sebelum datang agama, malahan sebelum Yahudi sudah ada kata Allah itu, dan kita memakai kata Allah itu di Indonesia kan dibawa dari Arab. Memang kita di Indonesia tetap memakai kata Allah karena ya kan waktu masa penjajahan, sebelum penjajahan malahan kan orang-orang Arab kan datang ke Indonesia. Jadi bahasa Allah itu ya kita pergunakan juga. Tapi asal kata Allah itu memang jauh sebelum Yahudi, malahan itu sudah ada kata Allah. Jadi nggak bisa lain bahwa kata Allah itu adalah satu pemilik dari suatu agama tertentu. Jadi kira-kira begitu. Oke, Silakan terima yang kasih lain. Pak King. Mbak Cynthia dulu ya, nanti Bang Yonatan, Bang Sidik, terus langsung Bang Juma, nanti belakang Bang Moto ya. Nanti Mbak Cynthia, silakan. Ya, saya terima kasih nih ya Bang Zuma atas yang Bang Zuma katakan. Tapi Bang Zuma harus ingat, di Indonesia tuh memiliki 5 agama. Apa itu? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Satu lagi Konghucu ya, nggak salah kok. Jadi Bang Zuma nggak boleh memaksakan kehendak apa yang Bang Zuma katakan. Gitu loh, nggak boleh memaksakan kehendak harus begini ya nggak bisa. Ya buat apa? Gitu loh, kan bisa dibilang tadi ya sudah dijelaskan kan
Dan saya tetap bersikukuh apa orang tua yang saya katakan. Dan saya tidak akan pindah. Itu loh Bang Zuma. Ya, Bang Zuma nggak bisa memaksakan Kristen harus mengikuti kehendak Islam, nggak bisa. Kalau abang mau kehendak abang, protes ke presiden sana. Kenapa harus diciptakan agama? Udah bubarkan aja agama lima-limanya. Gitu loh. Buat apa diciptakan agama? Lima agama tuh nggak ada gunanya. Ya kan? Kenapa harus dipaksakan? Dan saya mau Bang Juma mengatakan ya saya nggak akan pindah bagaimanapun, titik. Saya tetap berkukuh dengan agama saya sendiri adalah Kristen. Mau Bang Zuma berkata apapun tentang orang tua saya, bla 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 bla, saya nggak peduli apa yang abang iniin, gitu loh. Aku bukan nggak mudeng, ini aku mudeng dari tadi Bang Zuma. Saya perhatiin. Berarti Bang Zuma tidak menghargai Kristen itu. Kita kan nggak boleh memaksakan, harus mengikuti ini itu. Buat apa? Itu aja. Selesai bagi saya. Oke, udah ya Mbak? Ya. Oke. Bang Yonatan dulu, terus Bang Sidik, langsung Gurunda dulu. Ya, lanjut. Bang Yonatan monitor. Ya, Oh, ya. lagi jawab. Bang Sik. Oh ya. Ya, Bang, habis. Oke. Bentar. Oke. Layarku dijalain. Wih, ganteng kali ya. Saya salah. Hai. Lanjut. lanjut. Gimana ya? Sebentar ya, aku efeknya cara mati aja gimana sih? Oke. Di normal Ini ya. Bang. Nah, oke. Inilah kesalahan besar dari LAI, teman-teman ya. Terjemahannya ini membohongi, distorsi. Contoh, kisah para Rasul 3 ayat 13. Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah nenek moyang kita telah muliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan. Ada dua entry point di sini. Yang pertama, Yesus itu ternyata hamba Allah. Yang kedua, ini terjemahan Gabrul. Coba kita dilihat di dalam Alkitabul Muqaddas, kisah para Rasul 3 ayat 13. Di situ tidak menggunakan Allah, saudara. Karena kenapa? Itu kisah para Rasul 3:13 harusnya ilah, kalau mau menggunakan bahasa Arab ya, mau ke Arab-Araban, ilah Ibrahim, ilah Ishak, Yakub, ilah nenek moyang kita. Bukan pakai Allah. Karena kenapa? Allah itu adalah proper name, bukan generic name. Kita lihat di dalam kisah para Rasul 13 ayat 3:13. Inna ilaha Ibrahim wa Ishaq wa Yakub ilaha abaina majada fatahu yashu'alladzi aslamtumuhu. Di sini jelas loh pakai ilahun, bukan pakai Allah. Kenapa? Karena Allah itu adalah proper name. Kita lihat di mana buktinya. Sebentar ya. Nah, ini adalah kamus Al-Munjid. Teman-teman kalau yang punya kamus Al-Munjid dibuka halaman 16. Siapa sih sosok Allah ini? Ternyata Allah ini adalah apa yang disembah oleh Yahudi dan apa yang disembah oleh Nabi Isa. Apa itu Allah? Allah ismu zatil sebentar. Ismu zatil wazibul wujud. Ternyata Allah itu adalah nama pribadi sang pencipta. Nah, ini adalah kamus dari Louis Al-Yashui ya, bapak-bapak gereja mula-mula. Dan orang Yahudi sendiri mengakui bahwa yang disembah oleh Musa itu Allah. Di mana evangelis? Kita lihat. Ya, di dalam Sheper Debarim, Perek, Shes, Misbar Arba. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ini adalah bahasa Ibrani ya. Shema, dengarkanlah Yisrael, orang Israel, Yud He Vav He, Adonai. Bagaimana seorang rabi yang otoritatif yang hidup di abad ke-8 kemudian menjelaskan sosok Yud He Vav He. Siapakah sosok Yud He Vav He? Ini dijelaskan, A'lamu al-Israel innallaha Rabbuna.
Ya, sesungguhnya Allah itu adalah Robuna. Robu siapa? Robunallahul Ahad. Makanya disebutkan di dalam terjemahannya begini. Know Yisrael that Allah is our Lord, Allah is one. Jadi yang disembah oleh orang Yahudi adalah Allah. Yang disembah di dalam yang disembah oleh Yesus adalah Allah. Masalahnya adalah terjemahan LAI ini merusak, di mana Allah dipahami sebagai generic name. Sedangkan di dalam ajaran Yahudi dan ajaran Alkitabul Muqaddas, Allah itu adalah nama pribadi. Jadi apa yang disembah oleh Yesus, apa yang disembah oleh Musa adalah Allah. Allah sebagai sang pribadi, bukan generic name. Begitu ya. Jadi terjemahan itulah yang membuat kita bodoh dan membodohi. Itu saja dari saya, terima kasih banyak. Oke, Bang Sidik monitor, nanti lanjut. Ya, mungkin waktu saya berikan ke Bang Sense Krismoto dan kalau apa ke Gurunda, karena saya pingin cari ilmu sama Gurunda Zuma dan Gurunda saya di sini. Silakan. Siap. Lanjut Bang Juma dulu ya, nanti pihak Kristen baru. Gimana giliran saya ya? Silakan Gurunda. Oke. Ya, Baik. Gurunda, ya kalau yang diperbesar Gurunda. Oke, jadi kalau saudara kesusahan mencari data kemudian untuk mematikan cahaya Islam tentang Allah, tentang kemuliaan Allah, dan bahwa Allah menyatakan diri kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka saya kasih simpul. Anda menarik sebuah data kemudian sebelum Islam datang sebagai agama kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang dikhususkan untuk seluruh umat manusia, rupa-rupanya penyebutan Allah sudah disebutkan oleh umat-umat terdahulu. Yes, dan saya aminkan. Itulah bukti yang Anda bawa, bahwa pencipta langit dan bumi itu memang adalah Allah. Makanya di dalam narasi tradisi Islam, Nabi Adam alaihissalam itu ketika dikatakan oleh Allah fatalaka Adamu min rabbi kalimatin fataba alai, rupa-rupanya menurut hadis Rasulullah Muhammad SAW, beliau pernah mengucapkan nama Allah pada saat beliau dicipta. La ilaha illallah. Artinya Adam sudah tahu nama pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Berarti manusia pertama tidak pernah menyebutkan kemudian nama selain daripada Allah. Yang dia sebutkan hanya Allah. Diajarkan kepada keturunannya. Sampai kepada Abraham, Abraham pun mengajarkan itu kepada keturunannya. Jadi mau kayak mana lagi? Anda mau menyajikan kemudian kitabnya Nabi Musa. Mana kitab itu? Sedangkan Allah itu tidak mewakili satu bahasa bumi. Tidak mewakili satu bahasa manusia. Allah itu adalah nama pencipta langit dan bumi. Nah sekarang kalau Anda mengatakan bahwasanya, oh bukan. Lah Anda membacakan data tadi. Sedangkan di dalam tradisi Islam, orang-orang terdahulu, orang-orang Quraisy yang kami tahu, mereka ketika ditanya, ala lillahi dinul khalis. Walladina attakhazu min dunihi awliya. Ma na'buduhum illa liyukarrib na ilallahi zulfa. Lalu dikatakan apa oleh mereka? Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kazibun kafar. Jadi jelas orang-orang kafir, orang-orang syirik, orang-orang musyrik, orang-orang munafik yang menyembah selain daripada Allah, mereka menjadikan berhala-berhala mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka tahu berhala yang mereka buat, patung yang mereka buat, pohon yang mereka sembah, batu yang mereka sembah, itu bukan Tuhan, tetapi mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah. Allah dalam penyebutan nama. Mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah sebagai pendekatan kepada pencipta langit dan bumi, tetapi karena Allah itu tak nampak, Allah itu tak terlihat, Allah itu tak terdengarkan, maka mereka menggunakan mediasi-mediasi ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka ditanya, ingatlah hanya milik Allah agama yang murni, dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain daripada Allah,
mengambil sembahan-sembahan selain daripada Allah. Mereka berkata kemudian, kami tidak menyembah benda-benda ini. Kami tidak mempertuhankan benda-benda ini, melainkan kami berharap agar mereka benda-benda ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sama seperti orang Katolik hari ini. Analoginya seperti itu. Mereka tidak menyembah patungnya Yesus, tetapi dengan patungnya Yesus mereka berharap bisa mendekatkan diri kepada Yesus. Begitulah penyembah-penyembah berhala terdahulu. Mereka kemudian membuat patung-patung demi untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah pencipta alam semesta. Karena mereka putus asa, tidak bisa melihat Allah. Mereka kecewa, tidak bisa mendengarkan Allah. Maka mereka mengambil benda-benda untuk kemudian mereka anggap bahwa ini adalah perantara kami kepada Allah, agar Allah bisa didekati. Maka kami mengambil simpul-simpul untuk menuhankan Allah. Mereka sudah tahu, pencipta alam semesta itu bernama Allah. Anda pun sudah menguraikan demikian. Bahwasanya orang-orang sebelum Islam, Allah itu sudah dikenal sebagai sang pencipta. Sehingga mereka kemudian menyembah dewa-dewa mereka dengan alasan mereka itu mempertuhankan Allah. Berarti kita sepakat, pencipta langit dan bumi itu bernama Allah. Cuman masalahnya sekarang, di Kristen Tuhannya bukan Allah, Tuhannya manusia, Tuhannya adalah roh-roh. Jadi tidak layak kemudian setelah tahu ternyata Allah itu adalah pencipta langit dan bumi, yang Tuhan Anda adalah Bapa, Tuhan Anda adalah Anak, Tuhan Anda adalah Roh Kudus, maka tinggalkan kata Allah itu. Bukannya kami melarang, gunakan kata Allah selama itu ditempatkan pada tempat yang sesungguhnya. Contoh, Yesus adalah utusan Allah, itu baru betul. Tapi yang tidak betul itu adalah kami ini adalah anak-anak Allah. Itu keliru itu menghujat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang saudara. Bang Suma, jangan saya dipaksa. Oh, saya nggak maksa, Mbak. La ikraha fiddin. Satu-satunya agama di antara Islam dan Kristen yang berani memproklamirkan tidak ada paksaan di dalam agamanya, hanya di Islam. Saya minta data di dalam agama Anda. Tidak ada paksaan di dalam Kristen, itu nggak ada datanya. Yang ada, beritakan ke Injil kepada seluruh bumi, siapa yang tidak percaya dihukum. Itu yang ada di kitab saudara. Yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Siapa yang tidak mau aku menjadi rajanya, bawa dia di depanku, bunuhlah mereka di depanku. Itu di kitab saudara. Kalau di Islam, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama ini, agama Islam. Saya hanya menjabarkan aja. Anda mau terima, alhamdulillah. Anda tidak terima, ya astagfirullah. Karena kebenaran itu mutlak, absolut kebenaran. Tidak boleh ditawar-tawar. Mau ibu Anda yang mengajarkan agama Anda, mau kakek Anda, mau Anda atau siapapun itu, selama itu bertentangan dengan akal sehat Anda, pasti Anda akan mencari kebenaran itu selama Anda masih menggunakan akal sehat. Terakhir dari saya, ketika Anda membawa Republik Indonesia mengakui 5 agama, oke, yes. Siapa sih yang tidak mau menerima itu? Tapi ingat, yang diakui Indonesia itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang Maha Tiga. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga. Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. 3, bukan Esa. Gugur di situ. Demikian sementara, silakan. Terima kasih paparan yang baik sekali dari Gurunda Juma. Silakan Bang Fel, Bang King, Bang Jack. Nanti lanjut ke Muslim. Lanjut. Bang Fel, monitor. Ya, aku sedikit ya. Gini ya teman Oh iya, ya. Bang Jack ya. Jadi memang waktu kecil saya itu kan ada namanya adik saya si Bontot gitu ya. Jadi si Bontot ini selalu mengklaim ini punya saya, ini punya saya, ini semua milik dia. Terus karena sedikit kesal kita cubitlah dia kan, nangislah dia kan, laporlah, nangis. Emang kenapa kamu pukul adikmu itu? Habis kesal, semua miliknya.
ini punya dia, itu punya dia. Ya udah biarin aja lah, kamu harus ngalah. Itu kan adikmu. Jadi kalau kamu kan sudah dewasa, otakmu kan sudah lebih cerdas, lebih pintar. Yang namanya orang dewasa itu, yang lebih abangan itu harus mengalah kepada adiknya. Apapun yang dia bilang gitu, ya udah bukain aja lah, biar dia senang gitu. Ntar nanti tunggu aja dia berpikir dewasa. Kata ibu saya dulu itu ya. Jadi artinya ibu saya itu memang namanya orang tua itu selalu memberikan suatu hikmat gitu ya. Jadi artinya dalam hidup ini memang kalau kita juga harus bijaksana ya. Jadi itulah yang saya ibaratkan tadi, si bontot itu selalu jadi biar dia senang ya, kita ya udah milik kamu lah, punya kamu lah. Ya udah, jadi kita tetap artinya karena kita udah tahu percuma kalau kita ngotot-ngotot pun ke dia kan nangis dia kan gitu kan. Jadi gini tadi Bang Juma ya, tadi kan saudara saya, teman saya kita ini ya kan Bang King Richard tadi sudah menjelaskan bahwa sejarah kata Allah itu kan sudah lama. Sebelum Yahudi pun sudah ada. Dan bahkan saya pernah itu tonton videonya siapa itu juga dipergunakan oleh pagan kan gitu kan. Artinya itu kan sudah banyak menggunakan kata Allah itu. Jadi dalam arti berarti itu sudah ada sebelum Yahudi pun sudah ada gitu loh. Tapi kalau kalian selalu marah-marah, kalian harus ini gini, ya silakan aja pergi ke LAI, katakan aja, tolong ganti ini gitu kan. Jadi buat kami itu, saya sih pribadi, bukan itu tujuan hidup kami gitu loh. Tujuan hidup kami itu keselamatan gitu loh. Jadi jangan kita ini, saya bilang dari tadi, kita ini kan sudah resmi diakui negara bahwa kita itu ada 5 keyakinan agama gitu kan. Tadi juga Anda menyinggung-nyinggung orang Kristen Tuhannya 3. Itu kan menurut persepsi Anda. Kalau kami kan punya pengajaran, keimanan. Nggak mau terlalu bodoh kami menyembah 3 Tuhan. Tuhan kami itu hanya satu gitu loh. Jadi jangan itulah yang saya bilang tadi itu, kalau kami juga mencampuri agama orang lain, kami tidak mau gitu loh. Karena kami itu nggak mau mencari keributan gitu loh. Buat apa kami mengurusi agama orang lain gitu loh. Karena memang kami juga seperti contoh kami mengimani perjanjian lama. Tidak pernah kami memprotes orang Yahudi harus begini, kalian harus begitu, yang namanya Abraham harus begini, nggak pernah. Kami nggak pernah ini. Orang Yahudi tidak mengakui, ya itu urusan mereka. Karena memang semua udah ada benang merahnya kan gitu kan. Tapi faktanya orang Yahudi pun banyak yang menerima Yesus sebagai sang juru selamat. Makanya ada istilah Yahudi Mesianik kan gitu kan. Jadi kami ini udah diajarkan memang harus mengasihi, mengampuni kan gitu kan. Jadi nggak perlu ada ribut-ribut lah apalah gitu loh. Karena tujuan hidup kami itu hanya satu, keselamatan itu aja. Karena ini sudah akhir zaman gitu kan. Jadi menurut keimanan kami udah makin dekat kedatangan Sang Mesias yang kedua kali. Karena Sang Mesias berkata, aku akan datang seperti dia terangkat ke surga di Taman Zaitun ya itu ya. Jadi saya rasa itu aja Bang Juma. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Saya juga mau undur diri, mau turun, kebetulan mau istirahat dulu nih. Terima kasih teman-teman. Oke Bang Jen. Selamat malam, shalom semuanya ya. Selamat malam. Oke. Bang Fel atau Bang King silakan. Iya, mungkin saya sedikit Pak ya. Iya. Oke, silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Iya, Bang Zuma, ya terima kasih. Memang pernah saya baca juga ada pertentangan bahkan di Malaysia itu sampai demo besar-besaran terkait kata Allah atau Allah ini. Tapi sesungguhnya Allah atau dulu disebut El itu adalah Yahweh, Allah, dan kemudian digunakan
diterjemahkan kemudian menggunakan Allah. Tadi disampaikan juga banyak, tadi dijelaskan oleh Pak King Richard tadi. Iya. Tapi saya lebih menarik untuk membahas yang tadi Bang Juma katakan, bawalah di hadapanku dan bunuhlah mereka itu. Itu sebenarnya perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus terkait dengan kerajaan Allah. Ada 10 orang yang diberikan talenta. Ada yang kemudian dia memperlabakan talenta itu, ibaratnya seperti Bang Juma diberikan talenta untuk melakukan pengajaran. Digunakan secara baik, tetapi ada yang memendam kemudian talenta itu. Lalu ketika tuannya datang, dia berkata, karena engkau tuan yang jahat, maka aku juga menyimpan itu, aku tidak berani menggunakannya. Lalu dia berkata, aku menghakimi engkau sesuai dengan perkataanmu. Karena engkau membilang aku jahat, ya panggilnya bunuh di depanku. Itu artinya perumpamaan tentang talenta, bukan berarti kemudian kita menggunakan kekuasaan, kekerasan untuk memberitakan kebenaran Injil. Iya, Bang Zuma. Kalau Allah terjemahannya sebenarnya ya memang Elohim, Tuhan ya, Adonai. Kalau saya lihat di dalam sejarah Indonesia awal-awal itu, bahkan di daerah-daerah pedalaman, itu bahkan nenek moyang kita itu menyembah Allah. Dia berkata, Ilaifa, tua Ilaifa. Itu sesungguhnya menyembah kepada Allah yang maha tinggi. Tapi dalam bahasa pada saat itu, kalau kita tarik lagi dalam sejarah-sejarah itu, bahkan huruf-huruf vokal yang dikenal A, I, U, E, O, itu oleh leluhur itu dipanggil dalam bentuk kapata, itu tangannya ke atas, menunjuk ke atas. Ilaifa, il itu Pak. Mungkin kira-kira begitu, tapi kemudian di Indonesia pada saat dulu ya, sempat kemudian diperdebatkan terkait terjemahan lain tersebut. Mungkin itu aja dulu dari saya Pak. Terima kasih Bang. Terima kasih. Ya. Bang King, sebentar. Bang King mau nambahin? Kalau nggak langsung ke Bang Moto dulu, langsung Guru ndak nanti. Bang Moto silakan. Saya nambahin sedikit. Oh Bang King, oke silakan. Iya, sebentar ya, tunggu. Tadi Bang Suma yang menyebut bahwa kulit kotoran lembu, sapi, penghapus dosa ya. Itu enggak utuh itu. Maksudnya gini, kok kulit kotoran itu adalah penghapus dosa? Di Perjanjian Lama ya, pada zaman Musa dulu, untuk menghapus dosa, untuk suatu pengampunan pada masa itu kepada Allah, ya itulah menyembelih hewan ya. Dalam hal ini ya lembu, sapi, atau kambing yang dipakai itu. Tapi jangan Anda mengatakan bahwa kulit dan kotoran itu, tapi ada di depannya itu lembu. Anda nggak sebut. Jadi lembu, kulit, kotorannya itu dibakar. Itu sebagai ganti untuk sebagai pengorbanan untuk penghapusan dosa. Itu maksudnya begitu. Jadi bukan kotoran sapi itu penghapus dosa, bukan. Jadi mengambil ayat itu jangan sepotong-sepotong. Jadi beda penafsiran akhirnya kan. Cuma itu aja yang saya sampaikan. Oke, lanjut abang aku Bang Moto. Bang Moto monitor. Oh nggak mau dari jauh. Lanjut Guru ndak juga. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam. Oh, aku sebentar doang, paling hanya ingin menanggapi tadi dari itu, kalau nggak salah ya, Bro King Richard ya, mengenai tadi prasasti Ummu El Jimal. Aduh, minta tolong geser dikit, boleh nggak Bang? Tulisan Kristen Dialog yuk, dikit aja, biar itu. Jadi gini, prasasti beraksara OA itu Old Arabic,
tertua kedua adalah Prasasti Ummul Ijma yang terletak di reruntuhan situs Nabatian nomor S.4, berarti nomor inventarisnya S.4. Ummul Ijma di Yordania. Prasasti ini ditulis circa itu sekitaran abad ke-3 Masehi, gitu kan, dalam bahasa Arab Sofa dengan pola ortografi Arab yang nyaris sempurna. Faksimil yang dipublikasikan sebagai berikut, bentuknya seperti ini. Jadi memang mirip ya dengan tulisan Allah yang kita biasa lihat gitu. Tapi setelah teks ini diperbaiki, kita akan melihat, nah, bukannya Allah. Jadi di sini, ngeblur ya. Jadi di sini tuh yang tadinya kayak bentuk Allah ini ternyata bukan Allah, tapi di sini tulisannya annalahu Abdul Ulayyah bin Ubaid lahu katib al-Gutat Ullabi Ullabi alam, susah ngeblur, alam alahi min aman. Jadi kata bentuk Allah ini seperti ini setelah tulisannya diperbaiki, ya, diperbaiki. Jadi annalahu, bukannya Allah. Ya. Jadi bentuk yang tulisan seperti Allah ini yang ditemukan di Prasasti Ummul Ijma, ya, bukannya Allah yang seperti yang dimaksud, tapi setelah diperbaiki tulisannya ditranskripsi ulang menjadi annalahu, bukannya Allah. Itu aja kurang lebih. Oh ya, sebentar, saya sapa dulu yang baru masuk, abang aku. Selamat malam, assalamualaikum Bang Forest. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Asatid Filah, Gurunda, Bang Wan, Kanayonat, Ahi Kirios, King Richard Fel, Cynthia. Oke, lanjut Gurunda dulu. Cynthia ya. udah belajar wudhu belum, Cynthia? nanti bang. Ya, sebentar. Lanjut Gurunda. Ya, baik. Terima kasih atas paparan-paparan saudara dari pihak Kristen dan ilmu dari adik-adik saya ini dari pihak Islam. Tadi saya tanggapi Bancek dulu ya. Mudah-mudahan dia masih mendengarkan. Ada tanggapan si bungsu katanya, si bontot. Selalu mengklaim ini adalah kepunyaan saya. Jadi si bontot itu jangan karena dia bontot dia tidak punya hak milik. Justru yang terjadi saat ini, kalau analisa ini, analogi ini yang Anda ingin bangun kemudian, ini ibarat kata Anda adalah abang yang pulang merantau, pulang-pulang dari rantauan, kemudian membawa es cendol. Setiba di rumah, si bontot ini punya ikan goreng, Anda mengklaim bahwa yang Anda bawa dari rantauan itu adalah ikan goreng yang dipegang si bontot. Padahal nyata-nyata Anda tadinya bawa es cendol. Itulah Anda. Sudah nyata-nyata di dalam original teksnya tidak ada kata Allah. Masuk di Indonesia ngambil kata Allah. Jadi narasi Anda tertolak. Ya, pantas saja kalau misalnya Anda turun. Kemudian yang kedua, ada narasi yang dikatakan bahwasanya kami tidak pernah kemudian mengoreksi atau menegur Yahudi. Loh, apa nggak salah ini? Anda mengambil kitabnya orang. Anda ngerti tidak asal-usul daripada terjemahan kitab Anda yang Anda katakan perjanjian lama yang adalah justru perjanjian baru Tuhan dengan Bani Israel itu? Anda tahu enggak sejarahnya? Kok bisa ada di Kristen? Pelajari dulu sejarahnya. Seperti apa kemudian surat Aristeas bahwa Plotematos kedua, Philadelphos, untuk kemudian membuat terjemahan di mana beliau adalah yang mensponsori, kemudian Torah itu diterjemahkan kemudian kepada Yahudi-Yahudi yang ada di luar di Yerusalem.
Karena mereka sudah melupakan bahasa Ibrani, sudah nggak bisa lagi bahasa sakral agama mereka, bahasa kitab mereka. Maka kemudian oleh Alexandria pada saat itu kemudian meminta agar kitabnya Nabi Musa menurut hitungan mereka, Torah atau Pentateuch ini diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta. Jadi Yahudi hari ini tidak pernah merasa bahwa kitab mereka itu adalah perjanjian lama yang dianda. Sekali lagi saya katakan, kitab perjanjian lama yang nempel di kitab orang Kristen itu, orang Yahudi sampai detik ini tidak pernah merasa bahwa itu adalah kitab mereka. Tito. Itu kitab Anda sendiri, bukan kitabnya orang Yahudi itu. Mereka menganggap itu kitab bidat. Tidak dianggap oleh mereka. Makanya mereka ketika kalian berdialog, teman-teman Kristen berdialog dengan umat Islam, kemudian kalian bawa terjemahan dari kitab perjanjian lama yang adalah perjanjian barunya mereka, mereka mencibir, mereka tersenyum, mereka tertawa terbahak-bahak. Sok-sokan bawa kitabnya orang Yahudi tapi terjemahannya entah dari mana, lantas kemudian diklaim kami penerus. Anda salah. Kok bisa-bisanya dia menegur? Kok Yahudi yang salah, kami nggak pernah negur loh. Apa nggak kebalik itu? Itu ibarat kata yang Anda praktekkan sekarang. Kalian menegur kami yang punya hak paten tentang kata Allah, sementara kalian hanya hak pinjam juga kagak, karena nggak pernah pinjam, tiba-tiba ambil aja tanpa persetujuan. Jadi sangat keliru gitu loh. Kitabnya orang Yahudi yang diambil, kitab perjanjian barunya orang Yahudi dengan Tuhannya disebut perjanjian lama di dalam agama Anda. Ini cendol kalau menurut saya. Itu perjanjian baru, Bung, yang diambil terjemahannya masuk ke Septuaginta, masuk ke bahasa Indonesia yang Anda gunakan sekarang. Itu kitab perjanjian baru, bukan perjanjian lama itu. Tapi seketika di agama Kristen yang dari Romawi Yunani ini, kitab perjanjian baru tadi, diganti menjadi perjanjian lama. Lalu surat-surat orang yang tidak ditahu dari mana asal usulnya, dituliskan sebagai perjanjian baru. Kitabnya orang yang adalah perjanjian baru, diganti menjadi perjanjian lama. Lalu kitab yang entah dari mana datangnya, disebut sebagai perjanjian baru. Aneh kan kalian ini? Septuaginta diambil terjemahannya, kitabnya orang Yahudi diambil terjemahannya, kemudian Tuhannya umat Islam diambil nama Tuhannya. Kan lucu, semua tempel, tempel kiri, tempel kanan, tambal sulam itu namanya. Makanya sering saya katakan kitab saudara kitab Spanyol, separuh nyolong dari kitab orang. Ini jujur ini, ya, supaya Anda belajar. Sekali lagi, supaya Anda belajar. Kemudian tadi mengatakan, oh Abang Suman tidak ngerti tentang Tuhan kami yang satu. Kayak mana tidak ngerti? Bisakah Anda mengatakan tiada Tuhan selain Bapa? Nggak bisa. Bisa nggak Anda mengatakan tiada Tuhan selain Yesus? Nggak bisa. Bisa nggak Anda mengatakan tiada Tuhan selain Roh Kudus? Nggak bisa. Pada saat Anda mengatakan tiada Tuhan selain Bapa, Yesus dan Roh Kudus mau dikemanakan? Begitu juga sebaliknya. Pada saat Anda mengatakan tidak ada Tuhan selain Yesus, Bapak mau marah, Roh Kudus mau ngamuk, nggak bisa. Di dalam surga Anda ada 3 pribadi yang bersaksi. 1 Yohanes 5 nomor 7.